Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang peramban dan search engine. Browser web, biasanya disebut browser atau peramban, adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet atau World Wide Web. Saat pengguna mengakses halaman web dari situs web tertentu, peramban mengambil konten dari server web, kemudian menampilkan konten tersebut di peramban perangkat pengguna. Saat akan mengakses server web, pengguna harus menuliskan alamat web di address bar peramban. Alamat web tersebut disebut dengan URL atau Uniform Research Locator. Apabila kita berada pada situs tertentu, address bar akan menampilkan alamat dari situs tersebut. Di sini ada contoh dari salah satu tampilan blognya dari Taktur Katakit. Di sini adalah address bar. Kemudian pada address bar yang dikotakin ini ada URL-nya atau alamat webnya tadi. Lalu di sini ada back. Tanda back itu yang panah ke kiri. Lalu ada forward untuk kembali ke halaman yang setelahnya. Kemudian ada refresh. Lalu ada bookmark. Nah, bookmark ini untuk menyimpan alamat webnya ke daftar halaman web favoritnya kita. Selain address bar, peramban memiliki fitur lain yang dapat diakses dengan mengklik tombol-tombol berikut. Yang pertama ada back untuk kembali ke halaman sebelumnya, kemudian ada forward untuk maju ke halaman sebelum back, ada stop untuk menghentikan transfer data, refresh untuk menyegarkan kembali tampilan, yaitu mengambil data terbaru tentang tampilan. Biasanya dipergunakan untuk melihat data-data di halaman yang dinamis, perubahan datanya setiap waktu berubah. Nah, untuk yang stop ini biasanya ikonnya atau bentuk tampilannya itu adalah X. Yang kelima ada bookmark atau pembatas buku. Dalam dunia sehari-hari dapat digunakan untuk menandai suatu halaman sehingga kita dapat kembali ke halaman yang sedang kita baca atau halaman yang menarik untuk kita tanpa harus membaca lagi keseluruhan isi buku. Bookmark dalam peramban juga memiliki konsep yang sama. Kita dapat menaruh bookmark pada suatu halaman pada web sehingga kita dapat kembali lagi ke halaman tersebut tanpa harus mencari lagi halaman tersebut melalui berbagai link atau menghafalkan tempatnya. Kenalilah peramban kalian untuk menaruh bookmark dan juga mencatat situs-situs favorit. Ada berbagai merek peramban yang bekerja di berbagai perangkat keras, seperti PC, laptop, tablet, atau ponsel. Setiap merek ponsel biasanya juga menyertakan peramban standar yang menyatu dengan perangkat kerasnya. Peramban yang populer saat ini adalah Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, dan Safari. Lalu, ada lagi peramban lainnya, seperti Opera, UC Browser, Vlog, Maxton Browser, dan lainnya. Peramban berbeda dengan mesin pencari atau search engine. Mesin pencari berjalan di atas peramban. Mesin pencari atau search engine adalah suatu situs web atau website yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Mesin pencari menggunakan algoritma yang canggih untuk menampilkan informasi yang paling relevan dengan pencarian pengguna berdasarkan tren, lokasi, atau bahkan aktivitas yang biasa dilakukan pengguna di web. Mesin pencari yang terkenal diantaranya adalah Google, Bing, Baidu, Yandex. Selain itu, masih banyak mesin pencari lain. Setiap search engine memiliki kemampuan terbaik di konteks yang berbeda. Pemilihan informasi di internet sangatlah penting untuk mendapatkan informasi yang benar. Di era web 2.0,
di mana setiap pengguna internet bisa membuat konten sendiri, banyak beredar informasi yang tidak benar atau hoax. Informasi yang benar biasanya dikeluarkan oleh institusi resmi dan menggunakan situs web resmi. Salah satu contohnya itu selalu berakhiran dengan titik yang dibacanya .com atau .go.id atau .co.id. Cara melakukan pencarian informasi di internet adalah dengan mengetikkan kata kunci atau keyword. Pemilihan kata kunci yang spesifik akan menghasilkan halaman yang lebih spesifik. Ketikkan kata kunci tanpa awalan, imbuhan, akhiran, dan lain-lain. Pada search engine tertentu, tanda petik dapat membuat pencarian lebih spesifik. Pada search engine tertentu, bisa digunakan operator seperti OR dan AND. OR berarti atau, yang akan menampilkan hasil pencarian dari salah satu kata kunci. AND berarti dan, yang akan menampilkan hasil pencarian dari kedua keyword. Search engine yang paling banyak digunakan pada tahun 2020 menurut https://www.oberlo.com/blog/top search engines word adalah Google dengan pengguna sekitar 80%. Kemudian Bing milik Microsoft, Baidu, Yahoo, dan Yandex. Nah, contoh dari halaman web yang resmi itu adalah seperti ini, yang https www.oberlo.com. Di sini ada beberapa contoh tampilan dari macam-macam search engine. Di antaranya adalah yang pertama ini contoh dari tampilan search engine-nya Google. Lalu berikutnya ada contoh dari tampilan Microsoft Edge. Kemudian ada dari Bing. Tampilannya seperti ini. Lalu tampilan untuk Baidu itu seperti ini. Bahasanya ibu nggak ngerti. Lalu ada Yahoo. Nah, seperti ini tampilan dari search engine-nya Yahoo. Lalu ada X. Kemudian ada DuckDuckGo. Lalu ada Yandex. Nah, seperti ini untuk tampilan dari search engine Yandex. Aktivitas individu pada bab TIK K7 bagian ketiga mengenai pencarian informasi. Kalian akan berlatih melakukan pencarian informasi tentang COVID-19 dengan menggunakan mesin pencari Google. Yang kalian perlukan adalah komputer atau ponsel yang telah terpasang sistem operasi dan peramban. Yang harus kalian lakukan pertama adalah pencarian informasi terkait dengan pertanyaan yang harus dijawab. Apa yang dimaksud dengan COVID-19? Dengan menggunakan salah satu mesin pencari http://google.com menggunakan keyword COVID-19 yang mendapatkan hasil pencarian sebanyak 6,72 miliar tautan atau link situs web. Aktivitas dilanjutkan dengan mencari menggunakan keyword COVID-19 menggunakan tanda petik untuk mengurangi hasil pencarian dengan salah satu mesin pencari Google yang mendapatkan hasil pencarian sebanyak 5,04 miliar tautan situs web. Untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik, penulisan keyword pencarian dapat dituliskan apa itu COVID-19. Hasil pencarian menjadi tinggal 54.000 tautan situs web. Setelah itu, bacalah situs yang paling relevan dan kredibel. Dapatkan informasinya dan mulailah mencari jawaban atas pertanyaan kalian. Situs yang paling relevan ditampilkan paling atas dengan perhitungan PageRank dari Google. PageRank adalah algoritma yang digunakan oleh Google Search untuk menentukan peringkat halaman web dalam hasil mesin pencarian mereka. PageRank dinamai berdasarkan nama Larry Page, salah satu pendiri Google.
PageRank adalah cara mengukur pentingnya halaman situs web. Selanjutnya, silakan kalian mencari mengenai apa itu COVID-19. Boleh menggunakan komputer atau laptop, dan boleh juga menggunakan handphone. Hasil tampilan layar atau screenshot yang kalian peroleh mungkin berbeda karena peramban, sistem operasi, dan data hasil pencarian yang dinamis. Silahkan kalian coba menggunakan perangkat kalian masing-masing. Nah, sekarang di sini Ibu akan menunjukkan seperti apa itu Google Chrome dan seperti apa itu Microsoft Edge. Nah, ini adalah browsernya. Yang Ibu buka adalah Microsoft Edge. Seperti ini tampilan dari Microsoft Edge. Kemudian di sini ada browser web dari Google Chrome. Ibu akan buka dari Google. Nah, seperti ini search engine dari Google. Kemudian tadi kita diminta untuk mencari tahu tentang COVID-19. Nah, seperti itu. Jadi pertama yang harus kalian lakukan ketika ingin mencari sesuatu atau ingin mencari informasi, kalian klik dulu pada bagian kotak pencarian ini. Kalian klik, lalu kalian ketikkan atau kalian masukkan keywordnya. Setelah itu kalian bisa tekan atau kalian pilih icon yang ada kaca pembesar ini, atau kalian bisa langsung tekan enter. Nah, di sini ada sekitar berapa nih hasilnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 4,2 miliar, ada 4,25 miliar hasilnya nih. Lalu kita cari hasil teratas katanya nih dari covid19.go.id. Nah, seperti ini nanti tampilannya ketika kalian mencari mengenai COVID-19. Lalu silahkan nanti kalian pilih salah satunya yang paling relevan. Ini hasil dari pencarian COVID-19. Sekarang kita cari dengan tanda petik, memasukkan tanda petik. Nah, setelah dimasukkan tanda petik, hasilnya menjadi 3,37 miliar. Kita lihat lagi. Nah, hasilnya menjadi 3,37 miliar. Lalu kita masukkan lagi keywordnya, kita tambahkan apa itu COVID-19, kasih tanda tanya, kemudian enter. Hasilnya jadi semakin sedikit nih, ada 77.500 hasil. Kita lihat, nah, hasil teratas dari WHO. Ada banyak ya. Silahkan kalian pilih salah satu yang menurut kalian paling relevan. Seperti itu salah satu contohnya mengenai penggunaan peramban dan search engine. Kemudian kita coba di Microsoft Edge. Kemudian sekarang kita coba di Microsoft Edge. Kita cari COVID-19.
Nah, ada ini hasilnya dari pencarian mengenai COVID-19 di Microsoft Bing ini ada 192 miliar. Dan yang teratas adalah dari https://covid19.go.id. Lalu kita tambah keywordnya menjadi petik COVID-19, ketik lagi, kita cari. Nah, hasilnya jadi 84,1 miliar. Dan yang paling atas masih dari covid19.go.id. Oke, kita tambah lagi keywordnya. Apa itu COVID-19? Nah, hasilnya jadi 704.000. Di sini ada dari Wikipedia, yang paling teratas nih dari Wikipedia. Kemudian ada dari Halo Dokter mengenai gejala, penyebab, dan mengobati. Silakan kalian pilih salah satu. Ini hanya contoh untuk di Microsoft Bing, untuk di search engine-nya Bing. Yang diminta adalah kalian mencarinya menggunakan search engine Google. Silahkan kalian coba, kemudian hasilnya kalian catat atau boleh kalian ketik, lalu jangan lupa screenshot dan dikirim ke link yang sudah tertera di deskripsi grup. Untuk di handphone, peramban atau browser yang digunakan bisa bermacam-macam. Salah satunya ini yang akan ibu gunakan adalah Chrome. Ini, tampilan ini adalah search engine-nya. Nah, kita bisa ketik apa yang mau kita cari. Misalnya kita mau nyari lirik lagu, kita tinggal ketik aja lirik lagu Mandy Moore. Nah, lirik lagu Mandy Moore-nya ini sebagai keyword-nya atau kata kuncinya. Jadi, apa yang mau kita cari, yang kita masukkan adalah kata kuncinya itu. Lalu kita bisa pilih salah satunya dari yang ada di sini. Biasanya top rank atau laman blog atau website yang sering dibuka, tampilannya selalu ada di paling atas seperti ini, yang ada dari https://m.kapanlagi.com. Artinya si link ini, blog ini atau laman ini sering dibuka untuk mencari lirik lagunya ini. Jadi tampilan teratasnya dia. Lalu info tambahan, kalau kalian nggak punya aplikasi Google Meet, kalian bisa Meet di handphone tanpa aplikasi. Caranya, kalian klik atau kalian sentuh titik 3 di ujung sini. Tapi karena ibu belum update aplikasinya, makanya tampilannya ada yang warna merah blok ini yang panah ke atas. Kalau mungkin kalian yang udah update atau yang aplikasi Chrome yang terbaru, itu tampilannya akan ada titik 3 di ujungnya ya. Kalian pilih itu, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalian cari yang situs desktop, kalian klik. Nanti setelah diaktifkan, tampilannya akan seperti ini. Setelah diaktifkan situs desktop ini yang sudah dicentang warna biru ini, tampilannya akan seperti pada layar komputer atau laptop. Nanti kalian pilih kotak yang ada titik-titik ini, kotak ini. Nah, kalian pilih kotak ini, itu ada aplikasi Google. Nah, kotak-kotak itu tuh
namanya aplikasi Google. Nanti di sana ada Meet, kalian tinggal klik Meet-nya. Nah, kalian tinggal masukin keywordnya atau kodenya atau linknya ke bagian kotak yang ini. Nanti kalian bisa Google Meet di handphone tanpa aplikasinya. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak bisa install aplikasi Google Meet, bisa di webnya atau di Chrome, tinggal kalian lakukan seperti sebelumnya. Atau yang handphonenya penuh, aplikasinya penuh, jadi kalian nggak perlu uninstall aplikasi lain, kalian bisa pakai di webnya ini, kecuali Zoom. Kalau Zoom kalian tetap harus pakai aplikasinya. Nah, di aplikasi Google ini selain ada Google Meet, juga ada Google Classroom. Jadi kalian yang nggak punya aplikasi Google Classroom bisa pakai web juga, tinggal dibuka aja, diklik aja Google Classroom-nya, nanti akan ada tampilan seperti ini, tinggal kalian nanti masuk aja. Ini karena ibu nggak bergabung dan nggak pakai Google Classroom dengan akun yang ini, makanya tampilannya seperti ini. Tapi kalau kalian masukin email kalian yang terhubung dengan Google Classroom atau yang kalian masukin buat di Google Classroom, nanti kalian akan langsung buka ke Classroom-nya kalian. Kemudian tugasnya adalah kalian mengerjakan aktivitas lanjutan dari aktivitas individu sebelumnya. Jadi ini bukan tugas kelompok, kalian kerjakan masing-masing. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, kalian ingin menghadiri acara kesenian dan kebudayaan di kota pada akhir minggu ini. Carilah informasi tentang acara tersebut di internet. Jadi kalian cari di internet mengenai acara kesenian dan kebudayaan di kota. Misalnya kita cari di Cianjur nih ya. Berarti yang kalian cari adalah acara kesenian dan kebudayaan di Cianjur. Terus yang kedua, akhir semester ini sekolah akan mengadakan study tour ke Candi Borobudur di Jawa Tengah. Kalian diminta untuk mencari informasi tentang bagaimana candi ini berdiri. Carilah informasi tentang hal ini di internet. Nah, silahkan kalian cari untuk yang nomor 2. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3, teman kalian datang ke rumah. Karena tidak memiliki smartphone, dia meminta bantuan kalian untuk mencarikan contoh proposal peringatan 17 Agustus di lingkungan RT. Carilah informasi tersebut. Silahkan kalian cari menggunakan perangkat kalian masing-masing. Lalu langkah-langkah kalian dalam mencari informasi itu di internet, kalian tulis pada tabel. Lalu keyword apa yang kalian masukkan saat mencari informasi tersebut di internet. Lalu tulis jumlah hasil linknya, kemudian hasil pencarian dan pemilahan informasi kalian catat di tabel berikutnya.